Namaku Raffi. Usia 28 saat kejadian itu berlangsung. Jika kau mencari namaku di arsip berita, kau tidak akan menemukannya. Yang ada hanyalah satu baris singkat di laporan internal. 3 pendaki mengalami keterlambatan turun gunung dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kalimat itu terlalu rapi untuk sesuatu yang begitu berantakan. Pendakian kami dimulai seperti kebanyakan pendakian lain. Pagi yang cerah, logistik tertata, langkah ringan, dan keyakinan yang mungkin berlebihan. Gunung Agung berdiri megah, tenang, seolah tidak memiliki niat apapun terhadap kami. Aku bersama Wira Pradana, pendaki paling berpengalaman di antara kami, dan Ayu Lestari, yang paling muda namun paling berani mengatakan, "Aku bisa." Kami bukan pendaki nekat. Itulah yang selalu kami yakini. Kami mendaftar secara resmi, mengisi buku tamu, menyerahkan fotokopi identitas, mendengarkan pengarahan singkat yang diakhiri dengan kalimat yang kini terus terngiang di kepalaku. Ikuti jalur, jangan memisahkan diri, dan turun sebelum cuaca berubah. Saat itu aku mengangguk. Yakin. Terlalu yakin. Aku ingat jam di tanganku menunjukkan pukul 6.12 WITA ketika kami mulai melangkah. Wira di depan, Ayu di tengah, aku di belakang. Formasi standar. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tanda bahaya. Bahkan angin pun terasa bersahabat. Jika ada kamera yang merekam kami saat itu, kau akan melihat 3 orang yang terlihat siap. Tersenyum kecil, bercanda ringan, seolah 17 hari ke depan hanyalah angka yang mustahil. Hari pertama berjalan sesuai rencana. Kami naik perlahan, menyesuaikan napas, berhenti pada titik-titik yang sudah kami tandai di peta. Wira sesekali memastikan arah, aku mencatat waktu, Ayu memotret. Di kepalaku, pendakian ini hanyalah satu lagi cerita yang akan selesai dengan secangkir kopi hangat di bawah. Namun gunung tidak pernah benar-benar memberi tanda ketika sesuatu mulai bergeser. Kesalahan pertama tidak terasa seperti kesalahan. Hanya belokan kecil yang kami anggap sebagai jalur alternatif. Tanda pita yang kami kira masih satu rangkaian dengan jalur utama. Aku sempat ragu, tapi ragu yang kutahan. Wira terlihat yakin. Ayu tidak bertanya. Dan aku memilih diam. Dalam laporan resmi, bagian ini mungkin hanya disebut sebagai pergeseran jalur akibat kondisi lapangan. Tapi dari sudut pandangku, itu adalah momen ketika aku seharusnya bicara. Gunung Agung mulai berubah wajah perlahan. Kabut turun lebih cepat dari perkiraan. Vegetasi menjadi lebih rapat. Tanah terasa berbeda di bawah sepatu. Aku ingat menoleh ke belakang dan tidak lagi melihat jejak yang jelas. Namun kami terus berjalan. Dalam pikiranku saat itu, mundur terasa lebih berbahaya daripada maju. Hari pertama berakhir tanpa kepastian. Kami mendirikan tenda di titik yang tidak ada di peta. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin yang biasanya menyentuh dinding tenda. Hanya napas kami bertiga dan bunyi kain tenda yang sesekali bergerak. Aku menulis di buku kecilku, hari 1. Jalur agak berbeda. Masih terkendali. Kalimat yang kini terasa seperti kebohongan pertama. Pagi berikutnya, kami mencoba kembali ke arah semula. Tapi setiap langkah terasa seperti membawa kami lebih dalam, bukan keluar. Wira mulai lebih sering berhenti. Ayu mulai diam. Aku mulai menghitung ulang logistik di kepala, beras, mie, air, gas. 17 hari tentu tidak ada dalam perhitungan itu. Di titik ini, kami belum menyebut kata tersesat. Kami menyebutnya belum menemukan jalur. Sebuah pilihan kata yang terdengar lebih aman, lebih bisa diterima. Aku sadar sekarang, ada alasan mengapa kisah ini tidak dipublikasikan. Bukan semata demi menjaga citra wisata, tapi juga karena kebenaran penuh akan memunculkan terlalu banyak pertanyaan. Tentang keputusan, tentang kelalaian kecil, tentang kepercayaan diri yang salah tempat. Gunung Agung tidak pernah mengusir kami. Ia hanya diam. Dan dalam diam itulah kami perlahan menghilang dari peta, dari jadwal turun, dari perkiraan siapapun yang menunggu di bawah. Hari kedua di Gunung Agung seharusnya menjadi hari koreksi. Dalam rencana awal, jika terjadi keterlambatan, kami akan turun, mengevaluasi, lalu naik kembali di lain waktu. Itulah prosedur yang tertulis,
prosedur yang kami sepakati sebelum berangkat. Namun rencana seringkali runtuh bukan karena keputusan besar, melainkan karena keyakinan kecil yang salah arah. Pagi itu aku terbangun lebih dulu. Kabut masih menggantung rendah, menelan jarak pandang hingga tak lebih dari 10 meter. Wira duduk di depan tenda, menatap lereng seolah mencoba membaca sesuatu dari diamnya gunung. Ayu masih meringkuk di dalam sleeping bag, wajahnya pucat oleh dingin malam. Arah timur, kata Wira akhirnya, tanpa menoleh. Aku mengangguk, meski hatiku tidak sepenuhnya yakin. Peta di tanganku terasa seperti benda asing. Garis-garisnya tidak lagi cocok dengan apa yang kulihat di sekeliling. Tapi sekali lagi, aku memilih percaya pada pengalaman Wira. Dan sekali lagi, aku memilih diam. Dalam catatan resmi, hari kedua tidak memiliki detail. Hanya satu baris, pendaki melanjutkan perjalanan. Tidak ada keterangan bahwa kami mulai berjalan tanpa benar-benar tahu kemana. Tidak ada catatan tentang bagaimana rasa cemas mulai tumbuh, pelan namun konsisten, seperti kabut yang tidak mau terangkat. Kami berjalan hampir 3 jam tanpa menemukan penanda apapun. Tidak ada pita, tidak ada bekas langkah, tidak ada suara manusia. Gunung Agung terasa luas, terlalu luas untuk 3 orang yang mulai kehilangan orientasi. Ayu akhirnya bertanya, suaranya kecil tapi jelas. Kita masih di jalur, kan? Wira berhenti. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, ia tidak langsung menjawab. Aku melihat bahunya turun sedikit, seperti beban yang baru saja diletakkan di sana. Kita cari titik terbuka dulu, katanya akhirnya, biar bisa pastikan posisi. Kalimat itu terdengar rasional. Tapi bagiku, itu adalah tanda pertama bahwa kepastian mulai retak. Menjelang siang, kabut menipis sebentar. Dari celah pepohonan, aku melihat kontur yang asing, lereng curam yang tidak seharusnya ada di jalur kami. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku membuka peta lagi, membandingkan dengan kompas. Angkanya tidak masuk. Arah yang kami ambil terlalu menyimpang. Ada yang gak beres, kataku akhirnya. Kata-kata yang seharusnya keluar sejak kemarin. Wira mendekat, melihat peta di tanganku. Lama. Terlalu lama. Ayu berdiri di samping kami, menunggu dengan wajah yang mulai kehilangan warna. Kita turun sedikit, ujar Wira. Mungkin kita terlalu naik ke kiri. Keputusan itu diambil tanpa perdebatan, tanpa voting, tanpa rencana cadangan. Kami hanya bergerak, berharap setiap langkah membawa kami lebih dekat ke jalur yang seharusnya. Tapi harapan adalah kompas yang buruk. Sore hari, hujan turun. Bukan hujan deras, tapi cukup untuk membuat tanah licin dan dingin merambat masuk ke tulang. Kami berhenti di bawah naungan pohon besar, memutuskan untuk mendirikan tenda lebih awal. Tidak ada yang mengatakan kata tersesat, tapi aku tahu, kami semua memikirkannya. Malam kedua terasa lebih berat dari yang pertama. Bukan karena dingin, tapi karena kesadaran yang mulai terbentuk. Aku berbaring di dalam tenda, mendengar napas Ayu yang tidak teratur, mendengar Wira bergerak gelisah di tenda sebelah. Aku menghitung ulang hari, jam, kemungkinan. Jika kami benar-benar keluar jalur, berapa lama sampai ada yang menyadari? Jawabannya tidak menyenangkan. Kami dijadwalkan turun hari ketiga sore. Artinya, jika kami tidak muncul, mungkin baru malam hari ada yang mulai bertanya. Dan pencarian? Itu tidak akan langsung dimulai. Ada prosedur, ada waktu tunggu. Semua itu dulu terdengar masuk akal. Kini terasa seperti jarak yang terlalu jauh. Aku menulis lagi di buku kecilku, hari 2. Jalur tidak sesuai peta. Masih mencoba kembali. Tulisan tanganku mulai goyah. Hari ketiga datang tanpa solusi. Kami mencoba naik sedikit, lalu turun, lalu menyusur kontur. Semua terasa sama. Hutan rapat, tanah basah, kabut datang dan pergi sesuka hati. Wira mulai lebih sering diam. Ayu mulai lebih sering bertanya hal-hal kecil. Berapa sisa air? Kapan kita istirahat? Apakah sinyal mungkin muncul di atas? Aku mencoba menghubungi siapapun lewat ponsel. Tidak ada sinyal. Radio cadangan yang kami bawa hanya menangkap suara statis. Dalam laporan resmi, bagian ini akan ditulis singkat, upaya komunikasi belum berhasil.
Tetapi tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa hampa ketika kau menyadari bahwa dunia di luar gunung tidak bisa mendengarmu. Di hari ketiga sore, akhirnya Wira mengatakan kata itu. Kata yang sejak awal kami hindari. Kita tersesat. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang menangis. Hanya diam. Diam yang berat dan panjang. Aku duduk di tanah, menatap sepatu yang kotor oleh lumpur Gunung Agung. Dalam diam itu, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Cerita ini sudah berubah. Ini bukan lagi tentang pendakian yang terlambat. Ini tentang bertahan hidup. Dan mungkin, tentang mengapa nantinya cerita ini harus disederhanakan, dirapikan, lalu disimpan. Karena jika semua detail ini keluar, orang-orang akan bertanya bagaimana mungkin 3 pendaki dengan izin resmi bisa hilang begitu saja. Mereka akan mencari kesalahan. Mereka akan menunjuk gunung. Padahal, jika aku jujur pada diriku sendiri, gunung tidak pernah menipu kami. Ia hanya membiarkan kami berjalan dengan keyakinan yang salah, sampai akhirnya kami cukup jauh untuk benar-benar menghilang. Setelah kata tersesat akhirnya diucapkan, waktu di Gunung Agung berubah cara bergeraknya. Jam tidak lagi terasa seperti satuan yang pasti. Siang dan malam berganti, tetapi tanpa makna selain penanda bahwa kami masih hidup. Hari keempat dimulai dengan kelelahan yang tidak hilang, meski kami hampir tidak bergerak semalaman. Wira mengumpulkan kami pagi itu. Tidak ada nada pemimpin dalam suaranya, hanya upaya menjaga sesuatu agar tidak runtuh sepenuhnya. Ia mengeluarkan peta, kompas, dan mencoret-coret tanah dengan ranting, menjelaskan kemungkinan posisi kami. Aku memperhatikan garis-garis kasar itu, mencoba mencocokkannya dengan kontur di sekeliling. Tidak ada yang benar-benar pas. Kita harus turun, katanya. Selalu turun. Nanti ketemu jalur, sungai, atau apapun. Logika yang sederhana. Dan saat tersesat, kesederhanaan terasa seperti pegangan terakhir. Kami mulai bergerak menuruni lereng yang dipenuhi semak dan batu lepas. Setiap langkah harus diperhitungkan. Ayu terpeleset 2 kali, lututnya berdarah tipis. Ia tidak mengeluh, hanya menarik napas panjang sebelum berdiri lagi. Aku melihat sorot matanya, takut, tapi terkendali. Itu justru membuatku semakin khawatir. Hari keempat berakhir tanpa sungai, tanpa jalur, tanpa kepastian. Yang kami temukan hanyalah cekungan kecil yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Air mulai menjadi masalah. Botol kami tinggal setengah. Gas juga menipis. Kami mulai membagi makanan dengan hitungan yang terlalu matematis untuk sesuatu yang seharusnya sederhana. Malam itu, kami sepakat pada satu hal, tidak ada yang tidur terlalu lelap. Bukan karena takut binatang, tetapi karena takut pada pikiran sendiri. Aku terbangun berkali-kali, mendengar suara yang mungkin hanya angin, atau mungkin tidak. Gunung Agung di malam hari terasa berbeda, lebih dekat, lebih menekan. Hari kelima dan keenam berjalan hampir sama. Turun, berhenti, mendirikan tenda, menghitung sisa logistik. Kami mencoba menandai jalur dengan apapun yang kami punya, sobekan kain, goresan di batang pohon, meski aku tahu itu lebih untuk menenangkan diri daripada benar-benar membantu. Hutan di sini terlalu rapat, terlalu seragam. Tanda kami bisa hilang dalam hitungan jam. Aku mulai mencatat lebih detail. Bukan lagi untuk dokumentasi, tapi untuk menjaga pikiranku tetap terikat pada sesuatu yang nyata. Aku menulis jam, cuaca, arah angin. Aku menulis nama Wira dan Ayu, seolah takut melupakannya. Dalam catatan resmi, mungkin ini akan disebut upaya mempertahankan orientasi. Bagiku, ini adalah upaya mempertahankan kewarasan. Di hari ketujuh, hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Kami terpaksa bertahan di tenda hampir sepanjang hari. Air merembes dari tanah, membuat alas basah. Ayu mulai menggigil hebat. Wira memberikan jaket tambahannya tanpa bicara. Aku melihat wajahnya pucat, tapi ia tetap berusaha terlihat tenang. Kita bakal dicari, kata Ayu tiba-tiba, suaranya serak. Pasti. Tidak ada yang langsung menjawab. Aku ingin mengatakan ya, tentu. Tapi di kepalaku, aku tahu pencarian tidak selalu cepat. Dan Gunung Agung bukan gunung kecil. Banyak jalur, banyak celah, banyak tempat untuk hilang.
Akan ada yang sadar, kataku akhirnya. Kalimat itu terdengar lebih seperti doa. Hari ke-8, kami menemukan aliran air kecil. Bukan sungai, tapi cukup untuk mengisi botol. Kami bersorak kecil, tawa yang terdengar asing di tenggorokanku. Air itu keruh, tapi kami tidak punya pilihan. Kami merebusnya dengan sisa gas yang semakin berkurang. Setiap teguk terasa seperti kemenangan kecil. Namun air juga membawa dilema. Mengikuti aliran berarti kemungkinan bertemu jalur di bawah. Tapi juga berarti medan yang lebih berbahaya. Licin, curam, penuh batu. Wira ragu. Aku bisa melihat pertarungan di wajahnya, antara insting dan ketakutan membuat keputusan yang salah lagi. Kita ikuti air, kataku. Untuk pertama kalinya, aku yang mendorong keputusan. Wira menatapku lama, lalu mengangguk. Ayu tersenyum tipis, mungkin karena akhirnya ada arah yang jelas, meski berisiko. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Menuruni aliran air menguras tenaga. Kami sering harus berhenti, menahan sakit di kaki dan punggung. Makanan tinggal sangat sedikit. Kami mulai mengurangi porsi secara drastis. Lapar menjadi latar belakang permanen, seperti dengungan yang tidak pernah mati. Aku mulai berpikir tentang rumah. Tentang hal-hal kecil yang dulu terasa sepele, air hangat, lantai kering, suara manusia lain. Pikiran-pikiran itu datang tanpa diminta, lalu pergi, meninggalkan rasa sesak. Aku tahu ini berbahaya. Terlalu jauh ke dalam kepala sendiri bisa membuat seseorang menyerah. Di hari ke-10, kami sudah jauh dari jadwal. Jika ada laporan di bawah, angkanya akan mencolok. 10 hari hilang bukan keterlambatan. Itu krisis. Tapi kami tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kami hanya tahu apa yang ada di depan mata. Lereng, air, hutan, dan satu sama lain. Aku sering berpikir, di titik inilah narasi resmi mulai dibentuk. Bukan saat kami ditemukan, tapi saat kami melewati batas yang membuat cerita ini terlalu panjang, terlalu rumit. Lebih mudah mengatakan, tersesat beberapa hari, daripada menjelaskan bagaimana 3 orang bisa bertahan lebih dari 2 minggu tanpa arah yang jelas. Hari ke-11 adalah hari ketika aku berhenti menghitung waktu dengan pasti. Angka-angka masih ada di kepalaku, tetapi maknanya mulai kabur. Yang tersisa hanyalah urutan bertahan hidup. Bangun, bergerak, mencari air, bertahan dari dingin, lalu tidur dengan tubuh yang semakin ringan. Jika orientasi adalah tentang pengenalan, maka bagian ini adalah pengenalan terhadap batas, batas fisik, batas mental, dan batas antara harapan dan penyerahan diri. Wira semakin sering terdiam. Langkahnya melambat, napasnya pendek. Ia tidak lagi banyak memberi arahan, hanya mengangguk atau menggeleng ketika aku atau Ayu bertanya. Aku tahu itu bukan karena ia menyerah, melainkan karena setiap keputusan kini terasa seperti potensi kesalahan fatal. Beban itu terlihat jelas di bahunya. Ayu, sebaliknya, justru berubah. Tubuhnya makin kurus, tetapi matanya tetap menyala. Ia mulai berbicara lebih banyak, menceritakan hal-hal acak, tentang ibunya, tentang pantai di rumahnya, tentang rencana-rencana kecil yang ia katakan akan dilakukan, kalau sudah turun nanti. Kata kalau diucapkannya dengan keyakinan yang hampir menyakitkan. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar yakin, atau hanya berusaha membuat kami semua tetap bergerak. Hari ke-11 dan ke-12 kami habiskan mengikuti aliran air yang sama. Kadang menghilang di balik batu, kadang muncul lagi dengan suara yang menenangkan. Air itu menjadi satu-satunya hal yang konsisten. Makanan hampir habis. Kami hanya makan sekali sehari, porsi yang bahkan tidak layak disebut makan. Aku mulai merasakan pusing yang datang tiba-tiba, penglihatan menyempit saat berdiri terlalu cepat. Disinilah cerita ini, jika menjadi berita, akan mulai dipoles. Kata-kata seperti bertahan dan berjuang akan dipilih dengan hati-hati. Tidak akan ada deskripsi tentang bagaimana aku sempat berharap pingsan saja agar tidak perlu terus melangkah. Tidak akan ada catatan tentang rasa marah pada diri sendiri yang muncul tanpa alasan jelas. Malam hari menjadi bagian tersulit. Suhu turun drastis. Jaket tidak lagi cukup. Kami tidur berhimpitan, berbagi panas tubuh tanpa rasa canggung. Dalam gelap, aku mendengar Ayu berdoa dengan suara sangat pelan.
Wira tidak berbicara, tetapi aku tahu ia tidak tidur. Aku bisa merasakan ketegangannya, seperti senar yang ditarik terlalu kencang. Hari ke-13 membawa sesuatu yang baru, keheningan yang berbeda. Tidak ada suara air. Aliran itu menghilang, menyisakan tanah lembab dan batu licin. Kami berhenti lama, menimbang arah. Kembali terasa mustahil. Maju tanpa air terasa berbahaya. Kami akhirnya memutuskan untuk menyimpang sedikit, mencari sumber air lain. Keputusan kecil, tapi aku merasakan ketakutan yang tajam. Setiap penyimpangan sebelumnya membawa kami lebih jauh dari jalur. Ayu jatuh hari itu. Bukan jatuh yang dramatis, hanya terpeleset dan terduduk keras. Tapi ia tidak langsung bangun. Aku dan Wira panik, berlutut di sampingnya. Beberapa detik terasa seperti menit. Saat akhirnya ia membuka mata dan tersenyum kecil, kakiku hampir lemas. Aku capek, katanya jujur. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena aku juga capek. Wira juga. Kami semua. Hari ke-14 dan ke-15 adalah kabut. Bukan hanya secara harfiah, tapi juga di kepalaku. Aku mulai mendengar suara-suara yang tidak bisa kupastikan asalnya. Kadang seperti langkah, kadang seperti orang memanggil namaku. Aku tidak mengatakan ini pada yang lain. Aku takut kata-kata itu akan membuat segalanya runtuh. Dalam catatan resmi, hal-hal seperti ini tidak pernah ada. Tidak ada ruang untuk kebingungan mental atau halusinasi. Yang ada hanya kronologi. Padahal, disinilah pertempuran sebenarnya terjadi, di dalam kepala. Di hari ke-16, Wira hampir tidak bisa berjalan. Lututnya bengkak, wajahnya pucat keabu-abuan. Kami berhenti lebih sering. Ayu dan aku bergantian menopangnya. Aku mulai berpikir tentang kemungkinan terburuk, meski aku mencoba menolaknya. Jika satu dari kami tidak bisa lanjut, apa yang harus kami lakukan? Tidak ada jawaban yang tidak mengerikan. Hari ke-17 datang tanpa pengumuman. Kami tidak tahu itu hari ke-17 saat itu. Baru kemudian, saat semuanya dihitung ulang. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan aneh, bukan optimis, tapi seperti antisipasi. Udara terasa berbeda, lebih terbuka, kabut lebih tipis. Kami berjalan perlahan, hampir tanpa bicara. Lalu Ayu berhenti mendadak, menunjuk ke depan. Awalnya aku tidak melihat apapun. Tapi kemudian aku mendengar sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang, suara yang terlalu teratur untuk menjadi alam. Suara itu datang lebih dulu daripada wujudnya. Terputus-putus, samar, seperti tidak yakin apakah ia ingin didengar atau tidak. Aku berdiri mematung, jantung berdebar keras sampai rasanya memenuhi telingaku sendiri. Ayu menatapku, matanya membesar. Wira mengangkat kepala perlahan, seolah takut gerakan tiba-tiba akan membuat suara itu menghilang. "Kalian dengar?" bisikku. Tidak ada yang menjawab, tapi aku tahu mereka mendengarnya. Beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi, logam beradu dengan batu, diikuti teriakan pendek yang tidak jelas katanya. "Manusia. Tidak mungkin salah." Kami saling berpandangan, lalu bergerak tanpa aba-aba. Langkah kami tertatih, nyaris berlari meski tubuh menolak. Di balik pepohonan, samar terlihat warna yang tidak seharusnya ada di hutan. Oranye kusam. Jaket lapangan. Aku hampir menangis melihatnya. Namun saat jarak kami semakin dekat, kenyataan kembali menampar. Mereka bukan tim pencari. Hanya dua orang pendaki lain yang sedang turun jalur alternatif. Wajah mereka terkejut melihat kondisi kami. Pakaian lusuh, tubuh kurus, mata cekung. "Kalian dari mana?" salah satu dari mereka bertanya. Aku membuka mulut, tapi kata-kata tersangkut. Wira yang menjawab, suaranya serak dan pendek. "Kami tersesat." Pendaki itu saling berpandangan. Ada ragu di mata mereka, mungkin juga takut. Mereka memberi kami air, sedikit makanan, dan arah kasar menuju jalur yang lebih jelas. Mereka tidak bisa menemani, alasan klasik, waktu, tenaga, tanggung jawab pada kelompok mereka sendiri. Saat mereka pergi, aku merasakan campuran lega dan panik. Kami tidak sendirian, tapi kami juga belum aman. Kami mengikuti arah yang mereka tunjukkan. Jalur itu memang lebih terbuka, tapi bukan jalur resmi.
Lebih seperti bekas lintasan lama yang jarang dipakai. Tanahnya lebih keras, vegetasi lebih jarang. Harapan mulai tumbuh, rapuh namun nyata. Beberapa jam kemudian, kami menemukan sesuatu yang lebih menenangkan sekaligus menakutkan. Pita penanda lama, warnanya pudar, hampir menyatu dengan batang pohon. Ini berarti manusia pernah lewat. Tapi juga berarti jalur ini tidak aktif. Mungkin tidak dipantau. Sore itu, kami berhenti di area yang relatif datar. Wira hampir ambruk. Aku dan Ayu menurunkannya perlahan. Napasnya pendek-pendek, matanya kosong. Aku nggak bisa jauh lagi, katanya pelan. Kalimat itu menggantung di udara, berat. Aku tahu ini akan datang, tapi tetap tidak siap. Ayu menggenggam tangan Wira, matanya berkaca-kaca. Kita istirahat, kataku cepat, meski aku tidak tahu apa arti istirahat dalam situasi ini. Malam turun dengan cepat. Kami menyalakan sisa gas untuk membuat minuman hangat terakhir. Api kecil itu terasa seperti kemewahan. Aku melihat wajah kami bertiga dalam cahaya redup, wajah orang-orang yang tidak lagi sama dengan yang naik gunung 2 minggu lalu. Disinilah komplikasi sebenarnya dimulai. Bukan lagi tentang tersesat, tetapi tentang pilihan-pilihan yang tidak adil. Apakah kami bertahan di sini, berharap tim pencari lewat, atau aku dan Ayu turun lebih cepat mencari bantuan, meninggalkan Wira dengan risiko yang tidak terbayangkan? Tidak ada pilihan yang benar. Hanya ada pilihan yang lebih sedikit salah. Kami berdiskusi pelan. Wira menolak ditinggal. Ayu menangis diam-diam. Aku mencoba berpikir rasional, tapi pikiranku berputar tanpa arah. Dalam laporan resmi nanti, mungkin ini akan diringkas menjadi korban mengalami kelelahan berat dan membutuhkan evakuasi. Tidak ada catatan tentang rasa bersalah yang menghimpit dada ketika kau mempertimbangkan meninggalkan temanmu demi menyelamatkannya. Pagi berikutnya, kami mencoba melanjutkan perjalanan bersama. Langkah Wira sangat lambat. Setiap beberapa meter, kami berhenti. Matahari naik, tapi hangatnya tidak benar-benar terasa. Aku mulai menghitung ulang jarak dan waktu, menyadari bahwa dengan kecepatan ini, kami mungkin kehabisan hari sebelum kehabisan tenaga. Di tengah hari, Wira jatuh. Bukan terpeleset, jatuh seperti tubuh yang akhirnya menyerah. Aku dan Ayu berusaha mengangkatnya, tapi ia terlalu berat, terlalu lemah. Pergilah, katanya tiba-tiba, menatapku langsung. Cari orang. Kembali dengan bantuan. Aku menggeleng keras. Enggak. Ini bukan soal mau atau enggak, katanya. Ini soal hidup. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku merasa sekecil itu. Ayu menangis terbuka sekarang, bahunya terguncang. Aku menatap hutan di sekeliling, mencoba mencari jawaban di antara pepohonan yang diam. Akhirnya, kami sepakat pada sesuatu yang terasa seperti kompromi pahit. Aku dan Ayu akan turun lebih cepat mengikuti jalur samar ini sampai menemukan titik yang jelas. Pos, jalur resmi, apapun. Wira akan bertahan di sini, dengan air dan makanan yang kami tinggalkan, dengan harapan kami kembali sebelum harapan itu habis. Saat aku melangkah menjauh, aku tidak berani menoleh. Aku takut jika melihat wajah Wira lagi, kakiku akan berhenti. Ayu berjalan di sampingku, terisak pelan. Setiap langkah terasa seperti pengkhianatan, meski aku tahu ini satu-satunya cara. Disinilah cerita ini menjadi terlalu gelap untuk dibingkai sebagai keterlambatan turun gunung. Disinilah detail-detail mulai dipilih mana yang boleh keluar, mana yang harus disimpan. Karena tidak semua orang siap menerima kenyataan bahwa bertahan hidup kadang berarti membuat keputusan yang akan menghantuimu lebih lama daripada gunung itu sendiri. Langkah pertama menjauh dari Wira adalah langkah terberat yang pernah kuambil. Bukan karena medan, bukan karena lelah, tetapi karena rasa takut yang berubah bentuk. Takut bahwa aku membuat keputusan yang benar dengan cara yang salah. Ayu berjalan di depanku, punggungnya sedikit membungkuk, seolah beban di dalam dadanya menarik tubuhnya ke tanah. Kami tidak bicara. Kata-kata terasa tidak pantas untuk situasi ini. Aku terus menoleh ke belakang, memastikan kami masih berada di jalur samar itu. Setiap beberapa meter, aku menandai pohon dengan pisau kecil, goresan sederhana, arah panah kasar. Tanda untuk kembali. Atau setidaknya, tanda bahwa kami pernah ada di sini. Medan semakin menurun.
Vegetasi berubah. Pepohonan besar mulai jarang, digantikan semak dan batu. Itu pertanda baik, seharusnya. Tapi pikiranku terlalu sibuk membayangkan Wira sendirian di atas sana, duduk bersandar pada ransel, menunggu suara yang mungkin tidak datang. Aku nggak suka ini, kata Ayu akhirnya, suaranya pecah. Aku mengangguk. Aku juga. Kami berhenti sejenak. Ayu mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Kalau kita telat, kalau dia. Jangan, potongku cepat. Kita fokus jalan. Satu-satu. Itu kebohongan kecil yang perlu. Karena di kepalaku, kemungkinan terburuk terus berputar, seperti film yang tidak bisa kuhentikan. Hari itu terasa panjang. Kami berjalan lebih cepat dari hari-hari sebelumnya, didorong oleh urgensi yang berbeda. Bukan lagi sekadar ingin keluar, tapi ingin kembali dengan bantuan secepat mungkin. Kakiku gemetar, bukan hanya karena lelah, tapi karena adrenalin yang tidak turun-turun. Menjelang sore, jalur itu berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Tanah lebih padat, ada bekas pijakan sepatu. Aku hampir tertawa melihatnya. Tanda-tanda kecil yang dulu biasa saja kini terasa seperti mukjizat. Kita di jalur, kataku, lebih kepada diri sendiri. Ayu tersenyum tipis, tapi matanya masih gelap oleh kekhawatiran. Kami melanjutkan sampai akhirnya menemukan sesuatu yang tidak kami duga. Sebuah pos kecil, kosong, pintunya setengah terbuka. Pos lama, mungkin jarang dipakai, tapi jelas buatan manusia. Aku menjatuhkan ransel, duduk di tanah, napasku terengah. Ayu masuk ke dalam pos, memeriksa. Tidak ada orang, tidak ada radio, tapi ada bangku, atap, dan rasa aman yang hampir membuatku menangis. Kami tidak lama di sana. Waktu terlalu berharga. Kami harus turun lebih jauh, mencari orang. Dengan sisa tenaga, kami melanjutkan perjalanan, mengikuti jalur yang kini semakin jelas. Matahari hampir tenggelam ketika kami mendengar suara lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tawa. Suara beberapa orang. Aku berteriak sekeras yang aku bisa. Suaraku pecah, tapi aku terus berteriak sampai tenggorokanku sakit. Beberapa menit kemudian, 3 orang muncul dari tikungan jalur. Mereka berhenti mendadak melihat kondisi kami. Aku tidak menunggu pertanyaan. Teman kami masih di atas, kataku cepat. 1 orang. Tidak bisa jalan. Kami butuh bantuan. Wajah mereka berubah serius. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel, mencoba sinyal. Yang lain bertanya detail, lokasi, kondisi, berapa lama. Aku menjawab secepat yang aku bisa, meski pikiranku terasa seperti kabut. Kami turun bersama mereka ke pos yang lebih besar. Di sana, akhirnya ada sinyal. Panggilan pertama tersambung ke petugas. Aku mendengar suaraku sendiri menjelaskan situasi, terdengar asing dan datar, seolah bukan aku yang mengalaminya. Tim akan bergerak, kata suara di seberang. Tunjukkan titik terakhir korban. Kata korban membuat dadaku sesak. Malam itu, aku dan Ayu duduk di pos, menunggu. Tubuh kami diberi minum hangat, selimut. Orang-orang bertanya, tapi aku hanya menjawab seperlunya. Setiap menit terasa seperti pengkhianatan pada Wira yang menunggu sendirian. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajahnya saat kami berpisah. Aku bertanya-tanya apakah ia masih terjaga. Apakah ia menyesal menyuruh kami pergi. Apakah ia masih berharap. Pagi berikutnya, tim bergerak. Aku dan Ayu ikut, meski tubuh kami sebenarnya tidak siap. Aku harus ikut. Aku tidak bisa tinggal menunggu di bawah. Perjalanan naik terasa lebih berat dari turun. Bukan karena medan, tapi karena rasa takut yang kini lebih nyata. Setiap langkah membawa kami lebih dekat pada jawaban yang aku tidak tahu apakah siap kuterima. Ketika kami akhirnya mendekati titik terakhir, jantungku hampir keluar dari dada. Aku melihat tanda-tandaku di pohon, goresan kasar yang kini terasa seperti pesan dari diriku sendiri di masa lalu. Di sini, kataku, suaraku hampir tidak keluar. Kami memanggil nama Wira. Sekali, 2 kali, hening. Aku hampir runtuh di situ. Tapi kemudian, gerakan kecil, bayangan di balik semak, dan suara lemah yang aku kenal.
Aku di sini. Aku tidak tahu kapan aku mulai menangis. Lututku lemas. Ayu berteriak memanggil namanya, suaranya penuh lega dan histeria. Tim bergerak cepat, memeriksa kondisi Wira, memberi pertolongan pertama. Ia hidup. Lemah, tapi hidup. Evakuasi tidak berlangsung seperti yang sering kulihat di berita. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kamera, tidak ada helikopter yang langsung turun dari langit. Yang ada hanyalah langkah-langkah pelan, suara instruksi singkat, dan tubuh-tubuh lelah yang bergerak seefisien mungkin. Wira ditandu dengan peralatan seadanya, wajahnya pucat, matanya setengah terpejam. Setiap kali ia meringis, aku merasa seperti ada yang mencengkeram dadaku dari dalam. Kami bergerak turun perlahan. Medan yang sama yang terasa mustahil saat aku dan Ayu berlari turun kini terasa lebih berat karena tanggung jawab. Tim evakuasi berhenti berkali-kali, mengecek kondisi Wira, memastikan ia masih sadar. Aku berjalan di samping tandu, mataku tidak lepas darinya, seolah jika aku berhenti menatap, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam pikiranku, aku mulai menyusun ulang cerita ini. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk mereka yang akan bertanya nanti. Kapan tersesat? Di mana? Mengapa bisa selama ini? Aku sudah bisa menebak pertanyaan-pertanyaan itu, dan aku sudah bisa menebak jawaban-jawaban yang akan dianggap aman. Cuaca buruk. Jalur tertutup. Kesalahan navigasi kecil. Semua itu benar, tapi tidak lengkap. Perjalanan turun memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Matahari naik tinggi, lalu perlahan turun lagi. Wira beberapa kali kehilangan kesadaran singkat. Setiap kali itu terjadi, tim berhenti, memeriksa, memanggil namanya. Aku ikut memanggil, suaraku serak. Ayu berjalan sedikit di belakangku, wajahnya kosong, seperti masih memproses semua yang terjadi. Di satu titik, kami berhenti cukup lama di area terbuka. Salah satu anggota tim berbicara pelan kepadaku, bertanya detail. Aku menjawab singkat, fokusku terpecah antara menjelaskan dan memastikan Wira bernapas normal. Aku bisa merasakan bagaimana cerita ini mulai disaring bahkan sebelum kami benar-benar turun. Kita tidak perlu semua detail, katanya hati-hati. Yang penting semua selamat. Kalimat itu terdengar baik, menenangkan, tapi juga menandai awal dari sesuatu yang lain, kesepakatan tak tertulis untuk menyederhanakan. Malam turun lagi sebelum kami mencapai pos utama. Kami bermalam di jalur. Api kecil dinyalakan. Selimut dibagikan. Wira diberi cairan. Aku duduk tak jauh, punggung bersandar pada pohon, akhirnya membiarkan tubuhku runtuh dalam kelelahan. Tapi tidur tidak datang. Setiap suara kecil membuatku terjaga. Aku mendengar beberapa anggota tim berbicara pelan, menyebut jalur, menyebut hari, menyebut kemungkinan laporan. Kata-kata seperti, jangan dibesar-besarkan, dan cukup internal, muncul, lalu menghilang. Tidak ada yang menatapku langsung saat mengatakannya, tapi aku tahu aku mendengarnya. Pagi berikutnya, kami melanjutkan. Pos utama akhirnya terlihat menjelang siang. Bangunan sederhana itu tampak seperti dunia lain setelah 17 hari di hutan. Begitu Wira dibawa masuk, petugas medis langsung mengambil alih. Aku dan Ayu duduk di bangku kayu, tangan gemetar, tubuh kami tiba-tiba terasa sangat ringan. Aku minum air hangat perlahan, hampir takut meneguknya terlalu cepat. Ayu memeluk lututnya, menatap kosong ke depan. Tidak ada kata-kata. Tidak ada yang perlu dikatakan. Beberapa jam kemudian, seseorang datang membawa formulir. Pertanyaan mulai diajukan. Nama, tanggal, jalur. Aku menjawab. Sebagian dengan detail, sebagian dengan kalimat pendek. Aku melihat bagaimana beberapa bagian tidak ditanyakan sama sekali. Tentang perpisahan dengan Wira, tentang hari-hari ketika kami hampir menyerah, tentang suara-suara yang kudengar di kepala. Aku juga tidak menawarkannya. Dalam berita, jika ada, semua ini akan disebut sebagai proses evakuasi berjalan lancar. Dan memang, dari sudut pandang tertentu, itu benar. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada drama terbuka. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di gunung itu, sesuatu yang tidak ikut turun bersama kami. Aku akhirnya diizinkan melihat Wira. Ia terbaring, mata tertutup,
napasnya lebih teratur. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Hangat, nyata. Ayu berdiri di sisi lain, matanya berkaca-kaca tapi ia tersenyum kecil. Kita turun, bisiknya. Beneran. Aku mengangguk. Di dalam kepalaku, kalimat itu bergema dengan makna ganda. Turun dari gunung, dan turun dari ketegangan yang menahan kami selama 17 hari. Tapi aku juga tahu, ada bagian dari kami yang tidak akan pernah benar-benar turun. Sore itu, kami diberitahu bahwa tidak akan ada konferensi pers. Tidak ada rilis besar. Untuk menjaga kondusivitas, kata seseorang dengan nada profesional. Aku mengerti. Aku bahkan setuju. Gunung Agung tetap harus menjadi tempat yang aman, indah, dan ramai dikunjungi. Cerita kami tidak perlu mengganggu itu. Namun saat malam tiba dan aku akhirnya sendirian, aku menyadari komplikasi terbesar belum selesai. Bertahan hidup di gunung adalah satu hal. Bertahan hidup dengan ingatan tentang apa yang kami lakukan untuk bertahan adalah hal lain. Hari setelah evakuasi terasa lebih asing daripada 17 hari di gunung. Aku terbangun di ruangan sempit dengan dinding kayu, bau antiseptik tipis bercampur tanah basah yang masih menempel di pakaianku. Tubuhku aman, hangat, diberi makan. Tapi kepalaku tertinggal di lereng-lereng Gunung Agung. Setiap kali memejamkan mata, aku kembali ke jalur samar itu, ke momen ketika aku menoleh sebentar sebelum meninggalkan Wira. Ayu duduk di sudut ruangan, memegang cangkir yang sudah dingin. Kami jarang bicara. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, melainkan karena kata-kata terasa terlalu kecil. Wira masih dalam perawatan. Kondisinya stabil, kata petugas. Kata yang sama sekali tidak menggambarkan betapa rapuhnya kami semua. Siang itu, seorang pria datang dengan map tipis. Ia memperkenalkan diri singkat, lalu duduk berhadapan denganku. Nada suaranya datar, profesional. Pertanyaannya tersusun rapi, seperti sudah diuji berkali-kali. Kronologi singkat, katanya. Dari mulai naik sampai ditemukan. Aku menarik napas. Disinilah cerita mulai diperas. Aku menjelaskan garis besar. Pergeseran jalur, kabut, logistik menipis, upaya turun, pertemuan dengan pendaki lain, evakuasi. Aku menyadari, tanpa sadar, aku menghilangkan detail-detail tertentu. Tidak ada yang memintaku, tapi aku tahu mana yang sebaiknya tidak disebut. Tidak ada konflik internal, tanyanya. Aku menggeleng. Sebuah kebohongan yang terasa seperti perlindungan. Bagi kami. Bagi gunung. Bagi semua pihak yang tidak perlu tahu bagaimana rapuhnya manusia saat dihadapkan pada pilihan hidup dan mati. Ia menutup map, mengangguk. Baik. Kami akan menyiapkan laporan internal. Tidak akan ada rilis luas. Kalimat itu seharusnya melegakan. Dan memang, sebagian diriku lega. Tapi ada bagian lain yang merasa seolah sesuatu sedang dikubur bersama lumpur dan kabut, bukan demi kebenaran, melainkan demi ketenangan bersama. Sore hari, aku akhirnya bisa duduk di samping Wira lebih lama. Ia sudah sadar penuh. Wajahnya lebih tirus, tapi matanya jernih. Saat melihatku, ia tersenyum kecil. Kau balik, katanya pelan. Aku mengangguk. Kata-kata menumpuk di tenggorokanku, tapi yang keluar hanya, maaf. Ia menggeleng. Kau melakukan yang benar. Aku ingin mempercayainya. Aku benar-benar ingin. Ayu masuk tak lama kemudian. Ia berdiri canggung, lalu duduk. Kami bertiga diam cukup lama, mendengarkan bunyi alat dan langkah orang di luar. Tidak ada perayaan. Tidak ada pelukan dramatis. Hanya kehadiran, dan itu cukup. Malamnya, aku dipulangkan ke penginapan sederhana. Ponselku kembali ke tanganku. Ada banyak pesan tak terbaca. Kekhawatiran, doa, pertanyaan. Aku tidak menjawab semuanya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana menjelaskan 17 hari tanpa membuatnya terdengar seperti kisah heroik atau kesalahan bodoh? Keesokan hari, kabar kecil muncul. Bukan berita utama. Hanya sebaris di sudut halaman daring. 3 pendaki mengalami keterlambatan turun di Gunung Agung dan berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Tidak ada nama, tidak ada detail. Aku menatap kalimat itu lama. Begitu singkat.
Begitu bersih. Ayu mengirim pesan, aku pulang besok. Aku membalas, hati-hati. Kami sepakat untuk tidak membicarakan detail pada siapapun, setidaknya untuk sekarang. Kesepakatan diam-diam yang tidak pernah diucapkan secara resmi. Namun komplikasi tidak berhenti di sana. Malam-malam berikutnya, tidurku terpecah. Aku terbangun oleh suara-suara yang tidak ada. Aku menghitung napas seperti menghitung langkah di lereng licin. Di siang hari, aku tersenyum dan menjawab pertanyaan dengan kalimat aman. Di malam hari, aku kembali ke hutan. Ada momen ketika aku mempertanyakan semua keputusan itu. Apakah benar menyederhanakan cerita berarti melindungi? Atau justru menghapus pelajaran yang seharusnya dipelajari? Aku memikirkan pendaki lain, orang-orang yang akan naik dengan keyakinan yang sama seperti kami dulu. Aku ingin berteriak, jangan terlalu percaya diri, jangan remehkan belokan kecil. Tapi suaraku terjebak di antara keinginan untuk jujur dan permintaan untuk tenang. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil lagi. Bukan untuk wawancara, melainkan untuk klarifikasi ringan. Pertanyaannya bahkan lebih singkat. Aku menjawab lebih singkat lagi. Di akhir pertemuan, seseorang berkata, "Terima kasih atas kerjasamanya." Kerjasama. Kata itu menutup bab ini secara resmi. Di perjalanan pulang, aku melewati titik pandang yang mengarah ke Gunung Agung. Puncaknya terlihat jelas hari itu, biru dan tenang. Tidak ada yang menunjukkan bahwa di balik ketenangan itu, 3 orang pernah hampir menghilang. Aku berdiri lama, merasakan campuran hormat dan takut yang sulit dijelaskan. Aku selalu mengira klimaks dari cerita ini adalah saat kami ditemukan. Saat tandu diangkat, saat napas Wira kembali teratur, saat kaki kami akhirnya menyentuh jalur yang jelas. Tapi aku salah. Klimaks sebenarnya datang setelah semuanya terlihat aman. Saat tubuh sudah selamat, tetapi pikiran belum menemukan tempat untuk pulang. Malam ketiga setelah kami turun, aku terbangun dengan teriakan yang tidak kuingat pernah keluar dari mulutku. Keringat membasahi punggung, napasku pendek dan kacau. Dalam gelap, aku masih mendengar suara hutan. Ranting patah, langkah samar, suara memanggil namaku. Butuh beberapa detik untuk menyadari aku tidak lagi di Gunung Agung. Disitulah aku mengerti, gunung belum benar-benar melepaskanku. Siang hari, aku terlihat normal. Aku bisa tertawa kecil, menjawab pesan, mengatakan, aku baik-baik saja. Tapi di dalam, ada ketegangan yang terus menekan. Setiap suara keras membuatku tersentak. Setiap diam terlalu lama terasa seperti ancaman. Aku hidup di antara dua dunia, yang aman di luar, dan yang liar di dalam kepala. Ayu menghubungiku suatu malam. Suaranya pelan, hati-hati, seolah takut salah memilih kata. "Kamu juga sering kebangun?" tanyanya. Aku terdiam sesaat sebelum menjawab. "Iya." Kami tidak melanjutkan dengan cerita detail. Tidak perlu. Ada hal-hal yang cukup dipahami tanpa dijelaskan. Kami berdua tahu, klimaks cerita ini bukan tentang gunung, melainkan tentang apa yang gunung tinggalkan dalam diri kami. Beberapa hari kemudian, aku kembali dipanggil. Bukan ke kantor, tapi ke sebuah ruangan kecil di pos. Di sana sudah ada 2 orang. Salah satunya aku kenal dari sebelumnya, satu lagi wajah baru. Mereka berbicara tenang, hampir ramah. "Kami hanya ingin memastikan tidak ada versi lain yang beredar," kata salah satu dari mereka. Aku mengangguk. Jantungku berdegup lebih cepat. "Versi lain?" tanyaku. "Versi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman," jawabnya. "Tentang jalur, prosedur, atau hal-hal yang bisa disalahartikan publik." Di titik itu, aku dihadapkan pada sesuatu yang lebih menakutkan daripada malam terdingin di gunung. Pilihan antara kejujuran penuh dan ketenangan kolektif. Jika aku berbicara apa adanya, cerita ini akan berubah bentuk. Akan ada yang disalahkan. Akan ada yang dirugikan. Tapi jika aku diam, sebagian kebenaran akan terkubur selamanya. Aku menatap meja di depanku. Serat kayunya jelas, nyata, berbeda dengan kabut yang selalu muncul dalam ingatanku. Aku berpikir tentang Wira yang hampir tidak bisa berjalan. Tentang Ayu yang memaksakan senyum saat lututnya berdarah. Tentang diriku sendiri, yang memilih melangkah pergi dengan hati terbelah.
Tidak ada versi lain, kataku akhirnya. Suaraku terdengar stabil, meski di dalam aku gemetar. Kami hanya tersesat dan berusaha keluar. Mereka saling pandang, lalu mengangguk. Percakapan selesai. Begitu saja. Saat aku keluar ruangan itu, aku merasakan sesuatu runtuh dan sekaligus mengeras di dalam diriku. Keputusan itu, diam, terasa final. Lebih final daripada keputusan apapun yang kuambil di gunung. Malam itu, aku pergi ke tempat tinggi, menghadap siluet Gunung Agung dari kejauhan. Lampu-lampu kota berkelip di bawah, kehidupan berjalan seperti biasa. Gunung berdiri diam, gelap, tidak peduli pada perjanjian-perjanjian manusia. Aku berbicara dalam hati, bukan pada siapapun secara khusus. Pada gunung, mungkin. Atau pada diriku sendiri. Aku sudah pulang, bisikku. Tapi kalimat itu terdengar seperti pertanyaan. Ingatan kembali menghantamku, hari ke-17, saat kami mendengar suara manusia. Saat harapan datang begitu tiba-tiba hingga terasa tidak nyata. Saat aku hampir tidak percaya pada telingaku sendiri. Aku ingat bagaimana kakiku gemetar, bagaimana aku takut jika aku berlari, suara itu akan menghilang seperti halusinasi sebelumnya. Itulah momen paling tajam dalam hidupku. Bukan saat hampir mati, melainkan saat hampir selamat. Karena di momen itu, aku tahu, jika suara itu tidak nyata, aku tidak yakin kami akan bertahan 1 hari lagi. Aku mencoba kembali ke hidup yang dulu, dan disitulah segalanya mencapai titik paling menyesakan. Bukan di lereng curam, bukan di malam tanpa makanan, melainkan di ruang-ruang yang aman, tempat orang-orang menganggap aku sudah selesai dengan urusan Gunung Agung. Pagi-pagi terasa paling berat. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela justru membuat dadaku sesak. Di gunung, pagi berarti bertahan 1 hari lagi. Di rumah, pagi hanya berarti waktu terus berjalan tanpa menunggu aku siap. Aku duduk lama sebelum bangkit, mendengarkan suara kota yang terlalu ramai dibanding keheningan hutan. Aku mulai menghindari pertanyaan. Gimana rasanya? Serem, ya? Kapok naik gunung? Semua terdengar ringan, bahkan bercanda. Aku menjawab dengan senyum tipis dan kalimat pendek. Mereka tidak tahu bahwa setiap pertanyaan membuka pintu keingatan yang tidak bisa kututup. Suatu siang, aku memutuskan untuk membuka kembali buku kecil yang selalu kubawa di gunung. Sampulnya basah dan kusam. Di halaman-halaman awal, tulisanku rapi. Tanggal jelas. Jam tercatat. Semakin ke belakang, tulisan itu berubah. Miring, terputus, seperti ditulis oleh orang lain. Aku membaca ulang catatan hari ke-17. Tanganku gemetar. Di sana, untuk pertama kalinya, aku menulis kalimat yang jujur tanpa penyaring. Jika hari ini tidak ada suara manusia, aku tidak tahu apakah kami masih mau bergerak. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada apapun yang pernah kualami di gunung. Karena aku sadar, disitulah garisnya, batas antara bertahan dan menyerah. Dan aku nyaris melewatinya. Klimaks batin ini memuncak ketika aku diminta berbicara di sebuah forum kecil. Bukan konferensi pers, hanya pertemuan tertutup tentang keselamatan pendakian. Aku diundang sebagai penyintas. Kata itu terdengar asing. Terlalu besar untukku. Aku duduk di depan beberapa orang. Petugas, relawan, pendaki senior. Mereka menunggu ceritaku. Versi yang rapi, tentu saja. Aku mulai dengan yang aman, persiapan, jalur, cuaca. Aku melihat beberapa kepala mengangguk. Semua berjalan sesuai harapan. Lalu seseorang bertanya, apa keputusan tersulit yang Anda ambil di sana? Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi. Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Di kepalaku, semua versi bertabrakan. Versi yang aman, versi yang jujur, versi yang akan melindungi, versi yang akan membuka luka. Aku menatap tangan sendiri. Aku teringat wajah Wira saat aku pergi. Aku teringat Ayu yang menangis diam-diam. Aku teringat suaraku sendiri yang gemetar ketika mengatakan, "Pergilah." Keputusan tersulit, kataku akhirnya, adalah tetap bergerak ketika semua dalam diri kita ingin berhenti. Itu jawaban yang benar. Tapi bukan jawaban yang lengkap. Aku melihat bagaimana mereka mencatat.
Bagaimana kalimat itu akan diambil, diingat, mungkin dikutip. Aman. Menginspirasi. Tidak ada yang akan bertanya lebih jauh. Setelah pertemuan itu, aku merasa kosong. Bukan lega. Kosong. Seolah aku baru saja berdiri di tepi jurang lagi, dan memilih mundur, bukan karena takut jatuh, tetapi karena tidak siap dilihat orang lain saat jatuh. Malam itu, aku berjalan sendirian. Kakiku membawaku ke tempat tinggi, entah sengaja atau tidak. Dari sana, aku bisa melihat siluet gunung di kejauhan. Tidak jelas, hampir menyatu dengan langit. Aku berdiri lama, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Aku berbicara keras, meski tidak ada yang mendengar. Aku sudah melakukan yang terbaik. Kata-kata itu terdengar seperti pembelaan. Dan mungkin memang begitu. Aku tidak bangun suatu pagi dan merasa semuanya selesai. Tidak ada momen ajaib di mana ingatan berhenti datang, atau tubuh kembali sepenuhnya tenang. Resolusi cerita ini tidak datang sebagai jawaban besar, melainkan sebagai rangkaian keputusan kecil. Pelan, nyaris tak terlihat, yang kuambil agar bisa terus hidup tanpa terus-menerus melawan bayangan gunung agung. Aku mulai dengan hal sederhana. Menerima bahwa apa yang kami alami tidak perlu dipahami semua orang. Selama ini aku merasa harus menjelaskan, harus membuat orang lain mengerti betapa dekatnya kami dengan batas. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku sadar, tidak semua pengalaman bisa diterjemahkan tanpa kehilangan maknanya. Beberapa hal memang hanya bisa dibawa oleh mereka yang mengalaminya. Suatu sore, aku akhirnya bertemu Wira dan Ayu. Tidak ada rencana besar, hanya duduk di sebuah tempat yang tenang. Kami tidak langsung membicarakan gunung. Kami membicarakan hal-hal kecil, pekerjaan, keluarga, hal-hal yang sempat tertunda. Tapi di antara jeda-jeda percakapan, ada pengertian yang tidak perlu dijelaskan. Wira terlihat lebih kurus, jalannya masih sedikit tertatih. Ayu memegang cangkir minumannya dengan kedua tangan, seolah mencari kehangatan. Aku memandang mereka dan untuk pertama kalinya, rasa bersalah yang selama ini menekan dadaku sedikit mengendur. Kami masih ada. Tidak utuh seperti sebelumnya, tapi nyata. Aku sering mikir, kata Ayu pelan, kalau kita selamat bukan karena kita kuat, tapi karena kita saling nunggu. Kalimat itu menancap dalam. Selama ini aku melihat ke belakang dengan kacamata kegagalan, keputusan yang salah, langkah yang keliru. Tapi mungkin, resolusinya bukan menilai siapa benar atau salah, melainkan menerima bahwa di tengah kekacauan, kami tetap memilih untuk tidak meninggalkan satu sama lain sepenuhnya. Aku berhenti kembali ke gunung untuk waktu yang lama. Bukan karena benci, tapi karena aku tahu, jika aku memaksakan diri, aku akan membawa beban yang belum selesai. Aku belajar berjalan di tempat yang datar, mengatur napas, mempercayai pijakan. Hal-hal yang dulu terasa remeh kini terasa penting. Perlahan, aku mulai menulis. Bukan untuk dipublikasikan, bukan untuk dibaca siapapun. Aku menulis untuk merapikan ingatan, membiarkan semuanya keluar tanpa harus dipotong agar terdengar baik. Di kertas itu, aku mengakui ketakutan, kemarahan, rasa ingin menyerah yang selama ini kusembunyikan. Anehnya, menuliskannya tidak membuatku lemah. Justru sebaliknya. Ada satu malam ketika aku kembali memandang Gunung Agung dari kejauhan. Tidak lagi dengan dada sesak, tidak lagi dengan dorongan untuk menjauh. Gunung itu tetap besar, tetap diam. Tapi kali ini, aku tidak merasa kecil. Aku merasa setara, dua entitas yang pernah bersinggungan dan kini berdiri di jarak aman. Resolusi ini juga tentang menerima batas. Tentang tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti. Di gunung, berhenti sering terasa seperti kekalahan. Dalam hidup, berhenti kadang adalah bentuk keberanian yang paling jujur. Aku tidak lagi menunggu hari di mana ingatan itu menghilang. Aku berhenti menjadikannya musuh. Ia ada, dan akan selalu ada. Tapi ia tidak lagi memegang kendali. Aku belajar hidup berdampingan dengannya. Seperti hidup berdampingan dengan bayangan sendiri. Selalu mengikuti, tapi tidak menentukan arah. Jika suatu hari cerita ini bocor ke publik, jika orang-orang bertanya mengapa kami tidak bercerita lebih awal, aku tahu jawabannya sekarang. Bukan untuk menutupi kesalahan, bukan untuk melindungi citra semata, melainkan untuk memberi waktu bagi kami untuk pulih tanpa sorotan,
tanpa tuntutan untuk segera menjadi kisah inspiratif. Resolusi sejati dari perjalanan ini adalah kesadaran bahwa selamat bukanlah akhir cerita. Selamat adalah awal dari tanggung jawab baru, merawat diri, merawat ingatan, dan merawat hubungan dengan hidup yang hampir terlepas. Aku menutup cerita ini tanpa dramatisasi. Tidak ada puncak yang dirayakan, tidak ada heroisme yang dielu-elukan. Hanya 3 orang yang pernah tersesat, pernah hampir menyerah, dan memilih untuk terus berjalan, masing-masing dengan caranya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak hari ke-17 itu, aku bisa mengatakan dengan jujur, tanpa ragu, tanpa gemetar, aku benar-benar pulang.